Ya, dan sampai selama ini juga kami sendiri masih belum ada mendengar tentang di lapangan tentang untuk penolakan seperti ini. Jadi mungkin bisa dicek kembali untuk kebenarannya juga. Tetapi di Korea pun sajangnim itu semuanya masih menunggu teman-teman yang dari Indonesia. Oke, welcome back. Balik lagi di channel Raja Bulpop. Oke, sebelum video mulai, saya ingatkan lagi untuk mengklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi jika Raja Bulpop mengupload video terbaru. Pertanyaan, kapan CPNI dari Indonesia visa 9 bisa masuk ke Korea? Kalau itu tergantung dari Indonesianya ya, Dek ya. Jadi saya juga tidak bisa memastikan. Tapi yang pasti di Korea masih membutuhkan PMI dari Indonesia. Betul, hampir 2 tahun ya. Visa I9 menunggu tanpa kepastian. Betul sekali, karena ya memang keadaan di Korea ini masih coronanya masih banyak dan pihak Indonesia juga masih banyak. Tetapi kan tahun ini ada vaksin ya. Mungkin kalau setelah vaksin, mungkin loh, ini kemungkinan ya, bukan, saya juga kurang tahu. Mungkin setelah vaksin dari pihak Indonesia dan pihak Korea mungkin meeting lagi, mungkin konfirmasi lagi kapan bisa masuk ke Korea dengan mungkin persyaratan, berbagai macam persyaratan. Yang salah satunya adalah persyaratan mungkin harus vaksinasi mungkin loh ya. Tahu ya teman-teman yang di Indonesia sudah 2 tahun, yang re-entry juga tidak bisa masuk, apalagi yang pertama ya, yang daftar pertama. Tetapi di Korea pun sajangnim itu semuanya masih menunggu teman-teman yang dari Indonesia, karena banyak yang telepon sajangnim yang telepon ke shelter untuk kapan bisa menerima pekerjanya yang dari Indonesia. Tetapi ini kan bukan pihak kepribadian antara sajangnim sama pekerja, tetapi ini menyangkut negara. Jadi kurang tahu kapan bisa, kan harus mematuhi mengikuti peraturan yang berjalan dari pihak HRD Korea, dari pihak IPS yang di Indonesia ya. Jadi itu saya juga kurang tahu kapan bisa masuk ke Koreanya. Persyaratan, salah satu persyaratan itu harus vaksin. Kalau untuk yang lainnya ya itu ya sambil saling berdoa saja deh, biar cepat coronanya cepat. Kalau berlalu tuh mungkin enggak, kalau coronanya tetap, yang penting ada obatnya lah ya. Satu vaksin, yang kedua ada obat. Mungkin kalau sudah ada obatnya mungkin bisa bisa dibuka kembali. Mudah-mudahan semuanya biar cepat ya, biar cepat dibuka kembali. Untuk kasihan juga sih kalau mendengarkan cerita teman-teman yang sudah di Indonesia, yang sudah bertahun-tahun menunggu ya, belum bisa masuk ke Korea. Tapi bagaimana lagi, memang belum ada jawaban, dan saya juga kurang tahu kapan dibukanya untuk kedatangan lagi. Ini kebetulan ada satu pertanyaan di komen tentang vaksinasi sebelumnya. Apakah benar vaksinasi Sinovac tidak berlaku untuk calon PMI untuk ke Korea? Jadi mungkin ini bisa, untuk lebih pastinya bisa ditanyakan di BP2MI-nya untuk kasus ini. Tapi sampai saat ini, sejauh pengetahuan saya sih tidak ada tidak pemberlakuan untuk suatu vaksinasi tertentu ya di Korea sini. Jadi semua masih bisa dibilang masih diterima tentunya untuk apabila sudah vaksinasi dan sudah ada surat vaksinasi yang sudah dikeluarkan dari lembaga atau Kementerian Kesehatan di negaranya masing-masing. Jadi sampai sekarang ini masih belum ada di lapangan tentunya kasus penolakan karena tidak dianggap sebagai vaksinasi yang sah di Korea sini. Jadi paling tidak kita belum tahu atau belum mendengar ada suatu pernyataan resmi betul
dari pemerintah Korea untuk menyatakan bahwa vaksinasi selain Moderna dan Pfizer gitu ya, yang sekarang dipakai ini, karena pernyataan seperti itu akan memicu kontroversi. Dan saya kira pemerintah Korea tidak akan melakukan demikian karena itu menyangkut hubungan baik dengan negara-negara lain yang mengeluarkan itu. Kan begitu. Nah, jika Korea saat ini hanya menggunakan Moderna dan Pfizer, itu adalah keputusan mereka sendiri dengan banyak pertimbangan. Tapi tidak berarti bahwa vaksin-vaksin yang lain tidak diakui. Nah, tetapi jika ada satu pernyataan yang tidak mengakui, maka itu bisa menimbulkan masalah besar. Menurut pemikiran saya, apalagi ini produksi dari China. Nah, itu hubungan itu akan nanti banyak dimensinya. Saya kira Korea tidak akan berani menyatakan itu. Dan sampai selama ini juga kami sendiri masih belum ada mendengar tentang di lapangan tentang untuk penolakan seperti ini. Jadi mungkin bisa dicek kembali untuk kebenarannya juga. Sumbernya dari mana ya? Ini tadi sumbernya dari mana? Atau kalau kata-katanya kita juga nggak bisa verifikasi. Tapi sepanjang yang pengetahuan kami tidak ada pernyataan resmi yang menyatakan hal demikian, gitu ya. Betul. Nah, jika ada ya diinformasikan juga. Ya, kita juga tunggu informasinya ini semua. Maka kita juga ingin tahu ya. Iya, ada pernyataannya nggak? Cuma dugaan saya secara hubungan politik pun tidak akan mungkin buat pernyataan gitu. Betul. Kalau secara diam-diam saya kurang tahu. Ya tidak dibuat itu dalam praktek itu kita catat, tapi nggak ada pernyataan. Ya, mungkin seperti itu. Semoga menjawab untuk Mas atau Mbak yang bertanya mengenai pertanyaan ini. Dan sekali lagi pertanyaan untuk penempatan calon PMI di Korea, sekali lagi seperti yang juga minggu lalu sempat kami bahas bahwa sampai sekarang memang belum ada ya untuk penempatan khususnya untuk PMI Indonesia di Korea sini. Dan untuk informasi seperti kapan untuk ininya belum ada yang tahu, bahkan kami juga tidak akan tahu selain nanti ada mungkin informasi atau pengumuman resmi tentunya dari Kementerian di Indonesia atau dari PP2MI tentunya tentang kapan penempatan ini. Jadi kita hanya bisa menunggu saja untuk semoga dalam waktu dekat ini tentunya kita sudah mendapatkan informasi secara resmi juga dari kementerian. Dan juga seperti yang tadi jangan terlalu untuk percaya dengan yang ada di internet, yang untuk terlebihnya untuk apabila katanya yang sangat mungkin jadi viral nanti di internet, mungkin bisa dicek lagi sumbernya untuk makanya. Tapi untuk penerimaan resmi sih masih belum ada sampai saat ini.